Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dan nama rekan saya Siti Salwanabela. Di sini kami berdua ingin menjelaskan tentang logika dalam filsafat dan penalaran dalam filsafat. Adapun daftar pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama pengertian logika, yang kedua materi logika, yang ketiga manfaat logika, yang keempat pengertian penalaran, yang kelima hakikat penalaran, dan yang keenam prinsip penalaran. Lanjut ke pembahasan yang pertama, pengertian logika. Logika berasal dari bahasa Latin logos yang berarti perkataan. Istilah logos dalam etimologi sebenarnya diturunkan dari kata sifat logike yang berarti pikiran atau kata. Dari logika dilihat dari etimologis berasal dari kata Yunani logos yang digunakan dengan beberapa arti seperti ucapan, bahasa, kata, pengertian, pikiran, akal budi, dan ilmu. Dari kata logos kemudian diturunkan kata sifat logis yang sudah sangat sering terdengar pada percakapan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu menghadapi perubahan dan permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pemikiran yang teratur dan terarah agar didapat keputusan yang benar atas penyelesaian masalah tersebut. Cara berpikir yang demikian disebut logika. Logika adalah ilmu kecakapan menalar atau berpikir dengan tepat. Pengertian di atas mengindikasikan bahwa berpikir atau menalar adalah kegiatan akal budi manusia untuk mengolah pengetahuan yang kita terima melalui panca indera dan ditunjukkan untuk mencapai sebuah kebenaran. Lanjut ke materi logika. Materi logika terbagi atas 3. Yang pertama, mengerti permasalahan. Yang kedua, adanya kausalitas. Dan yang ketiga, adanya kesimpulan. Nah, untuk mengerti permasalahan di sini maksudnya memahami apa yang menjadi permasalahan yang sedang kita hadapi. Ketika ada masalah, kita harus memahami apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, adanya kausalitas. Nah, yaitu adanya keterkaitan setelah mengerti permasalahan. Kemudian kita membangun yang ada berbagai fakta. Maksudnya di sini, ketika kita telah mengetahui masalah, kita mencari sebuah fakta untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan yang terakhir, adanya kesimpulan. Kita menggabungkan antara permasalahan dan keterkaitan dengan fakta, sehingga kita membahas untuk mencari jalan keluarnya. Kita pun mendapat sebuah kesimpulan untuk bagaimana cara kita menghadapi sesuatu masalah dan menyelesaikannya. Selanjutnya, ke pembahasan yang ketiga, manfaat logika. Nah, di sini ada 4 manfaat. Yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, secara kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Dan yang keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Selanjutnya, pengertian penalaran yang akan disampaikan oleh rekan saya Siti Salwanabela. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya. Pengertian penalaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, penalaran berasal dari kata nalar yang berarti pertimbangan baik buruk, budi pekerti dan akal budi. Dari pengertian tersebut terdapat kata akal yang merupakan sarana untuk berpikir. Kemampuan menalar hanya dimiliki oleh manusia. Dengan kemampuan menalar, manusia dapat mengembangkan pengetahuan lain yang kian hari kian berkembang. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir, dan bukan hanya dengan perasaan. Tidak semua kegiatan berpikir harus menyandarkan diri pada penalaran. Faktor yang menyebabkan pengetahuan penalaran berkembang pesat adalah bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif dan penting bagi kehidupan manusia yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Kerangka berpikir tertentu.
Kerangka berpikir yang dimaksud adalah dimulai dengan mengamati fakta dan data, menganalisa hubungan sebab akibat sampai kepada penarikan sebuah kesimpulan. Hakikat penalaran. Pada uraian terdahulu, dijelaskan bahwa penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang menghasilkan pengetahuan. Hakikat dari penalaran adalah berpikir secara logis dan sistematis dengan mengikuti alur tertentu, berdasarkan pengamatan dan penginderaan dalam menemukan suatu kebenaran. Prinsip penalaran. Prinsip-prinsip penalaran atau aksioma penalaran merupakan dasar semua penalaran yang terdiri atas 3 prinsip. Adapun aksioma atau prinsip dasar dapat didefinisikan bahwa suatu pernyataan mengandung kebenaran universal yang kebenarannya itu sudah terbukti dengan sendirinya. Ketiga prinsip penalaran yang dimaksud adalah 1. Prinsip identitas, 2. Prinsip non-kontradiksi, 3. Prinsip eksklusi. Sekian dan terima kasih.